Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Bentuk dunia yang tampak, termasuk di dalamnya manusia, adalah pengejawantahan makna yang tersembunyi. Pada awalnya mereka mendirikan sebuah tenda, kemudian mempersilahkan seorang tamu. Ketahuilah bahwa bentuk kalian adalah tenda dan makna kalian adalah turkoman. Bentuk kalian adalah kapal, makna kalian adalah nahkoda. Jika seseorang menjadi manusia karena bentuknya, maka Muhammad dan Abu Jahal tiada beda. Lukisan di dinding mirip manusia, lihatlah bentuk apa yang terpampang. Sehebat apapun lukisan, ia tak bernyawa. Pergi carilah mutiara. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang roh. Katakan, roh adalah perintah Tuhanku, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Berpijak pada pernyataan firman, roh adalah perintah Tuhanku, keterangan tentang roh tak dapat diungkapkan lewat kata-kata. Tuhan tidak memiliki apapun dalam kemegahan langit, dan di bumi tiada yang tersembunyi selain roh manusia. Tuhan telah menyingkapkan tabir segala sesuatu yang segar dan layu, tapi Dia tidak pernah menyingkapkan rahasia-rahasia roh dari perintah Tuhanku. Karena roh adalah perintah Tuhanku, ia tersembunyi. Apapun yang hendak kukatakan tak akan mampu menjangkaunya. Sekalipun Rumi berpendapat bahwa roh tak mungkin dapat terungkap, namun ia seringkali berbicara tentang makna yang tersembunyi dalam bentuk manusia ini. Karena sebenarnya dia tidak berpendapat bahwa ada kemungkinan bagi kita untuk dapat mengetahui roh. Tuhan sendiri bagi orang-orang suci tidak sepenuhnya berada di luar jangkauan daya penangkapan rohani. Sekalipun demikian, Rumi tidak pernah menyatakan jika manusia dapat melampaui bentuknya
dan menyelam ke dalam makna, maka ia dapat menangkap hakikat roh. Apapun yang hendak diungkapkan orang tentang roh melalui kata-kata hanyalah bersifat kesementaraan dan senantiasa mendua. Ia tidak mungkin dapat dikatakan sebagai sebuah pengertian yang terang tentang sesuatu yang tak terdefinisikan. Ia hanyalah sebuah petunjuk tentang realitas yang melampaui segala bentuk dan ungkapan-ungkapan luar. Rumi bisa membicarakannya dalam keterkaitannya dengan realitas-realitas lain. Ketika membicarakannya dalam hubungannya dengan jasad, ia tidak menyinggung hakikat dari keduanya. Dia hanya menyatakan segala sesuatu menjadi terang karena ada pertentangannya. Seperti halnya hakikat makna, ia menjadi jelas karena diperlawankan dengan bentuk, dan roh pun menjadi terpahami karena ada pertentangannya, jasad. Jasad bergerak karena roh, tapi kalian tidak melihat roh. Lihatlah roh melalui gerakan jasad. Jasad tidak akan bergerak hingga roh menggerakkannya. Jika kuda tak bergerak, sang penunggang akan tetap di tempat. Ketahuilah, roh adalah lautan dan jasad adalah busa. Roh bagaikan seekor elang, jasad adalah belenggu kaki yang terikat dan sayap yang patah. Jasad adalah sebongkah tanah, menjadi hidup karena pancaran roh, kilauan cahaya yang gemilang melebihi cahaya matahari. Dunia adalah lautan, jasad adalah ikan, dan roh adalah Jonah yang tersembunyi di balik fajar. Jasad senantiasa membanggakan kecantikan dan keindahannya, sementara roh selalu menyembunyikan keelokan sayap dan bulu-bulunya. Roh berkata padanya, "Oh makhluk rendah, tidakkah engkau tahu siapakah dirimu? Engkau yang memperoleh pancaran kehidupan dariku sehari dua hari. Jangan kau melihat pada jasad yang rusak dan membusuk. Tataplah roh indah dan menawan. Roh adalah bukit dan jasad adalah jerami. Siapakah yang pernah melihat sebuah bukit dari tumpukan jerami yang terjuntai? Dalam telur jasad, engkau adalah burung yang menakjubkan. Karena engkau berada dalam telur, engkau tak dapat terbang. Jika engkau dapat menghancurkan penjara jasad, engkau akan dapat mengepakkan sayap dan terbang bersama roh. Wahai manusia,
Jasad ini mengurungmu dalam siksaan. Burung rohmu terpenjara karena seekor burung lain. Roh adalah seekor elang, jasad adalah gagak. Elang terluka karena gagak dan burung hantu. Kapankah burung rohku keluar dari sangkar dan berterbangan di taman? Betapa dungunya seekor burung dalam sangkar yang tak pernah mencoba terbang melepaskan diri. Karenanya makna atau hakikat yang sesungguhnya dari manusia adalah rohnya. Jasad atau bentuk adalah penjara baginya, dan ia harus melepaskan diri darinya. Namun orang jangan sampai terjerumus dalam kesalahan dengan hanya melihat pada perbedaan yang begitu tajam antara keduanya. Sebab jasad maupun roh sama-sama penting dan baik. Jasad pada dasarnya hanyalah pengejawantahan roh di dunia ini. Itulah sebabnya Rumi tidak pernah dengan menunjuk pada jasad mengatakan dengan menjadi roh, jasad orang-orang suci telah terintegrasikan ke dalam sumber rohaniyahnya. Wahai engkau yang memperoleh makanan dari langit dan bumi, hingga jasadmu menjadi gemuk, pautkan diri pada roh. Segala bentuk sia-sia belaka, aku menyebutnya sia-sia dalam kaitan dengan roh, bukan dengan Sang Pencipta. Roh tak berhenti tanpa jasad, dan jasad tanpa roh layu dan beku. Jasad tampak dan roh tersembunyi, masing-masing mengambil tempat dalam urusan dunia. Tuhan menjadikan jasad sebagai sarana pengejawantahan roh, sehingga orang-orang suci tak pernah mengatakan ini. Jasad-jasad yang telah tersucikan menjadi seperti roh tak terjangkau. Kata-kata mereka, jiwa mereka, bentuk luar mereka, seluruhnya telah menjadi roh tak berbekas. Engkau tidak akan menemukan apapun selain jasad. Berilah kehidupan dengan cahaya hakikat, biarkan ia menjadi roh. Jasadku ini telah mengorbankan hidupnya demi engkau. Perbedaan antara roh dan jasad jika diruntut tampak sederhana dan akan kembali pada titik semula. Kita telah melihat bahwa makna memiliki lebih dari satu tingkatan dan akhirnya bermuara pada Tuhan. Jadi tingkatan-tingkatan makna berjenjang dan lembut, latif dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk dan jasad, namun kasar, khotif dalam kaitannya dengan Tuhan.
Jasad tampak kasar dalam hubungan dengan makna manusia, makna lembut dalam hubungan dengan kelembutan Tuhan yang tak terkatakan, dan kelembutan makna menjadi kasar dalam hubungan dengan jasad dan bentuk-bentuk. Melalui cara yang hampir sama, roh dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang terendah adalah penampakan bentuk dan jasad dalam hubungan dengan yang lebih tinggi. Rumi membagi roh menjadi 4 tingkatan: roh binatang, roh manusia, roh malaikat atau roh Jibril, dan roh Muhammad atau roh orang-orang suci. Yang terakhir dari 4 tingkatan roh tersebut dekat pada Tuhan yang mengatasi segala roh, yang seringkali secara metaforis disebut roh. Roh binatang dan roh manusia, keduanya sama, roh yang berapi-api yang menjadikan mereka hidup. Karenanya kata Persia untuk roh adalah jan, yang sering diartikan kehidupan, baik oleh Rumi maupun yang lain, merupakan 2 konsep yang tak terpisahkan dalam pemikiran Islam tradisional. Terjemahan dalam buku ini, kata hidup menunjuk pada kata jan maupun roh, kecuali jika kata roh dan ini yang dijadikan pegangan dan hidup masing-masing dapat ditangkap secara jelas. Roh binatang memperoleh wujud dari jasad, dan seperti jasad ia akan berakhir. Hal itu dicirikan dengan keserbaragaman dan persebaran, kebalikan dari tingkatan-tingkatan roh yang lebih tinggi yang dicirikan dengan kesatuan. Makanannya adalah air dan tanah, karena keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jasad. Roh binatang dihubungkan dengan tingkatan roh selanjutnya sebagaimana bentuk dan makna atau kulit dan isi. Kualitas-kualitas jasad sebagaimana jasad itu sendiri terpinjam, jangan kau tautkan hatimu padanya, karena ia tak akan bertahan lebih dari 1 jam. Kualitas-kualitas roh alamiah juga mengalami kesirnaan, maka carilah roh yang berada di atas langit. Heran, tidakkah kau malu wahai saudaraku, roh membutuhkan roti? Keserbaragaman adalah roh binatang, jiwa yang tunggal adalah roh manusia. 3 tingkatan roh selanjutnya lebih sulit untuk dipisah-pisahkan, karena masing-masing mengambil tempat dalam kesatuan dan bentuk yang sulit dibedakan. Dapat dikatakan bahwa roh manusia adalah dimensi realitas manusia yang membedakannya dari binatang.
Manusia mampu mengartikulasikan pikiran dan kesadaran diri. Roh manusia dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang absolut dan yang relatif, yang indah dan yang jelek, dan seterusnya. Itulah yang disebut intelek atau akal. Tetapi kepenuhan roh manusia hanya dapat diaktualisasikan dengan cara melintasi perjalanan rohani. Orang-orang suci benar-benar menyadari hal ini, sementara kesadaran orang awam hanya didominasi oleh roh binatang. Hal ini akan dibicarakan dalam bab-bab akhir. Ketika roh manusia telah teraktualisasikan dalam kepenuhan, ia akan menjadi bukan sesuatu pun kecuali kesucian roh itu sendiri. Sehingga ketika Rumi membedakan antara ketiga tingkatan roh yang lebih tinggi, dia biasanya menunjuk pada perbedaan tingkat kesadaran wujud. Roh para nabi dan roh orang-orang suci, dan tingkatan roh yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia, yakni roh yang bahkan melebihi derajat roh malaikat. Ketika Rumi berkata, "Carilah roh," yang dimaksud adalah lampauilah alam dan satukan dirimu dengan dunia rohani. Rumi tidak pernah menyebutkan mana yang tertinggi di antara ketiga tingkatan roh tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa roh tiada lain hanyalah kesadaran. Barang siapa yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi, maka ia memiliki roh yang lebih tinggi. Roh kita lebih tinggi dari roh binatang. Mengapa? Sebab binatang tak memiliki kesadaran. Roh malaikat lebih tinggi dari roh kita karena ia melampaui akal. Roh orang-orang suci, sang pemilik hati, lebih tinggi lagi. Tak usah engkau heran. Itulah sebabnya para malaikat bersujud pada Adam. Rohnya lebih tinggi dari wujud mereka, karena tidak pada tempatnya memerintahkan wujud yang lebih tinggi bersujud pada wujud yang lebih rendah. Keadilan dan kebaikan Tuhan menjadi lemah karena sebuah onak. Ketika roh menjadi lebih tinggi dan terlepas dari segala ikatan, semua roh akan tunduk padanya. Wahai orang-orang yang malang, genggamlah roti. Wahai orang-orang yang beruntung, raihlah roh. Binatang mengais makanan untuk dirinya, ia tak tahu apapun selainnya. Manusia mencari batu dan batu, taman-taman dengan tempat tidur abadi, dan mendapat tempat di istana sultan. Ada roh-roh yang belum matang merayap,
dan terjerat ke dalam perangkap, dan roh-roh yang mengalir dan menemukan jalan menuju yang tercinta. Ada roh yang tak terlukiskan, berada di atas langit, gesit, lembut dan menawan, seperti bulan Libra. Ada roh yang kasar, seperti api, keras dan bandel, pendek umur dan tak bahagia, seperti bayangan syaitan. Wahai kawan, di antara mereka yang manakah engkau? Matangkah engkau ataukah mentah? Apakah engkau seorang yang mabuk karena manisan dan anggur, ataukah seorang kesatria yang sedang berada di medan perang? Di atas semua roh adalah Tuhan. Dialah roh dari semua roh. Dialah makna dari segala makna. Meskipun dia jauh dari segala keterbatasan roh, karena roh adalah ciptaannya, maka hubungannya dengan roh mirip dengan hubungan antara roh dan jasad. Karena dia adalah roh dari semua roh, tiada jalan untuk lari darinya. Aku tidak melihat satu roh pun menjadi musuh bagi sahabat. Engkaulah roh dari roh, makna dari nama-nama, wujud segala sesuatu, sumber huru-hara cinta. Wahai lukisan, engkau telah sampai pada sang pelukis. Wahai roh, engkau telah berada di ambang roh dari semua roh. Jika roh dari roh hendak menunjukkan dirinya pada jasad-jasad, jasadku menjadi roh yang dilalui oleh kemaha lembutannya. Rohku tertawa riang. Engkaulah penglihatan dari penglihatan dan hakikat dari hakikat. Engkaulah cahaya dari cahaya, misteri-misteri, roh dari roh dari roh. Batinmu adalah roh dari roh dari roh dari roh. Zahirmu adalah matahari dari matahari.